Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang teknologi arsitektur di Indonesia. Teknologi arsitektur merupakan teknologi yang berkaitan dengan kemampuan merancang dan membangun suatu bangunan ataupun lingkungan. Nah, teknologi arsitektur di Indonesia dapat dibagi menjadi arsitektur pada masa prasejarah, tradisional atau vernakular, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, masa kolonial, dan arsitektur modern atau kontemporer. Kita mulai dari arsitektur zaman prasejarah. Nah, arsitektur pada zaman prasejarah banyak menggunakan bebatuan dan bentuk rancang bangun yang sederhana. Nah, itu arsitektur ini tanpa ornamen yang rumit, tetapi kaya akan makna. Ini adalah contoh-contohnya. Menhir, dolmen, waruga, kubur batu, dan sarkofagus itu dibangun dengan rancangan arsitektur yang sederhana, tetapi memiliki makna dan fungsi yang sangat penting. Biasanya, makna dan fungsi tersebut berhubungan dengan unsur kepercayaan yang mulai berkembang pada masyarakat prasejarah, yaitu animisme dan dinamisme. Berikutnya adalah arsitektur tradisional atau vernakular. Nah, Indonesia itu kan merupakan negeri yang kaya akan suku, bangsa, bahasa, dan sudah pasti budayanya. Sehingga sudah barang tentu masing-masing suku bangsa memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri, termasuk gaya arsitektur vernakularnya yang berbeda-beda. Nah, arsitektur vernakular ini tumbuh dan berasal dari rakyat dari suatu daerah yang merupakan identitas dari setiap daerahnya. Nah, gaya bangunan yang mereka buat itu mencerminkan tradisi yang terdapat pada daerah tersebut. Ini adalah beberapa contoh arsitektur tradisional seperti rumah adat Tanah Toraja, kemudian ada rumah joglo, dan rumah gadang. Selain ini, sebenarnya masih banyak lagi arsitektur-arsitektur lain di Indonesia. Silahkan kalian bisa cari lebih lanjut. Berikutnya adalah arsitektur zaman Hindu-Buddha. Nah, berbeda dengan zaman prasejarah, ketika pas masuknya Hindu-Buddha, itu banyak sekali mendapat pengaruh dari Hindu-Buddha. Nah, bangunan-bangunannya kalau sebelumnya berupa menhir, dolmen, nah itu sekarang mulai bersifat kompleks, di mana di batu-batunya itu mulai ada ukiran-ukiran tertentu. Nah, ini contoh arsitektur zaman Hindu-Buddha, yaitu ada candi, ada prasasti, juga ada arca di dalam candi. Ya, ini contoh candi Borobudur ya. Berikutnya kita akan membahas tentang arsitektur pada zaman Islam. Pada masa Islam itu berkembang seni kaligrafi karena peninggalan utamanya adalah masjid, jadi sehingga masjid-masjid itu banyak dihiasi seni kaligrafi. Kaligrafi adalah seni menulis indah dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, kemudian pada masa Islam itu tidak boleh membuat patung
dari makhluk hidup seperti hewan ataupun manusia. Nah, sehingga kemudian para seniman melakukan modifikasi dengan cara stilasi, yaitu menggambar suatu objek dengan merubah menjadi bentuk baru atau menyederhanakan bentuk yang ada tanpa meninggalkan karakter dan bentuk objek aslinya. Jadi disamarkan, stilasi itu disamarkan. Seperti yang kalian lihat, ini ada gambar unta. Nah, gambar unta ini sebenarnya bukan unta, kalau kalian lihat itu adalah kumpulan dari ayat-ayat suci Al-Quran. Berikutnya, pada masa Islam di Indonesia juga terdapat akulturasi kebudayaan antara Hindu, Buddha, dan kebudayaan Islam. Ini sebagai contoh adalah Masjid Qudus yang mempunyai menara yang mirip sekali dengan bangunan candi. Ini menunjukkan adanya perpaduan antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Berikutnya adalah arsitektur pada masa kolonial. Arsitektur pada masa kolonial itu bergaya tropis Indis. Nah, ciri-ciri bangunan tropis Indis adalah atap ruangannya tinggi. Kemudian terdapat pintu, jendela, dan ventilasi yang lebar di setiap lantainya. Kemudian koridor terbuka yang meliputi ruangan utama. Berikutnya adalah arsitektur kontemporer atau modern. Nah, tren arsitektur modern atau kontemporer terbagi menjadi dua kutub. Yang pertama adalah minimalis dan yang kedua adalah maksimalis. Nah, selain itu pada masa kemerdekaan, tokoh-tokoh penting di Indonesia ada beberapa yang ikut berperan dalam merancang bangunan-bangunan arsitektur yang bersejarah hingga sekarang. Di antaranya ada Presiden Soekarno, Fredrik Silaban, Suyudi, Han Awal, Sediatmo, dan Cokorda Raka Sukawati. Kita mulai dari Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu ikut berperan dalam menyumbangkan ide-ide arsitekturnya. Walaupun beliau masih merupakan presiden, mereka masih punya unsur bagaimana sih nih idenya bagaimana. Jadi membantu memberikan ide terhadap bangunan-bangunan seperti Stadion Utama, Hotel Indonesia, Planetarium, Wisma Nusantara, dan Gedung Sarinah. Itu ada idenya dari Presiden Soekarno. Berikutnya adalah Fredrik Silaban. Nah, Fredrik Silaban ini merupakan arsitek dari Masjid Istiqlal yang berada di Jakarta. Kemudian ada Suyudi dan Han Awal. Nah, mereka merupakan arsitek dari gedung DPR MPR. Kalau dulu itu disebut sebagai gedung Konevo. Karena memang awalnya ini ditujukan untuk sebagai gedungnya Conference of New Emerging Force. Semacam PBB tandingan lah. Cuman kan pasca peristiwa G30S jadi suksesi kepemimpinan sehingga proyek ini tidak berlanjut. Dan sekarang jadi gedung DPR MPR. Nah, berikutnya adalah Sudiatmo. Nah, Sudiatmo ini merupakan tokoh yang berperan dalam membuat konstruksi cakar ayam. Kalian bisa lihat gambarnya. Nah, konstruksi cakar ayam ini sangat penting untuk membuat bangunan-bangunan yang megah. Nah, kelebihannya yaitu mampu mengatasi kesulitan membangun di tanah yang lembek. Kemudian tidak memerlukan sistem drainase
dan sambungan yang kembang susut. Itu sistem konstruksi cakar ayam. Terakhir, Cokorda Raka Sukawati. Nah, beliau merupakan orang yang mempunyai ide untuk membangun jalan layang yang bisa diputar lengannya 90 derajat. Oke, kalau kalian perhatikan di sini, nah ini lengannya. Nah, ini awalnya dibuat seperti ini, kemudian nanti kalau sudah kering akan diputar jadi seperti ini. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya bagaimana sih cara kerja dari sosol bahu itu? Yang pertama adalah dibuat tiang penyangganya dulu. Nah, tiang penyangganya dibuat, kemudian ketika sudah kering, dan tiang penyangga itu harus dibangun sejajar dengan ruas jalan. Setelah itu diputar 90 derajat melintang jalan. Nah, caranya sepasang piringan baja berdiameter 80 cm dipasang di bawah tiang penyangga. Kemudian setelah kering, dipompa dengan oli sebanyak 78,5. Nah, harapannya nanti bisa diputar 90 derajat. Kira-kira seperti itu. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.